HAD Channel Indonesia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah yang dikarang oleh Syekh Sa'id ibn Ali ibn Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas bab tentang al-bid'atul muntashiratu al-mu'asirah, yaitu beberapa contoh bid'ah-bid'ah yang tersebar di masa kini. Sudah berlalu, yang pertama adalah bid'atul ihtifal bil maulidin nabawi, yaitu bid'ahnya peringatan maulid Nabi SAW. Dan kemarin kita masih membahas tentang contoh yang kedua dari bid'ah yang tersebar di masa kini adalah bid'atul ihtifal bi awwali lailati jum'ah min syahri Rajab, yaitu bid'ahnya peringatan malam Jumat pertama di bulan Rajab. Dan sudah kita sampaikan ucapan para ulama-ulama tentang bid'ahnya salat raghaib atau puasa di hari Kamis pertama di bulan Rajab yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan kemarin kita menukil ucapan ulama-ulama dari kalangan Syafi'iyah seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang dengan sangat keras beliau mengatakan bahwa salat raghaib adalah bid'atun munkaratun qabihatun asyaddal inkar, bahwasanya salat raghaib adalah bid'ah yang jelek, bid'ah yang mungkar dengan kemungkaran yang parah. Kemudian kata beliau, wa akhtim kalam al-a'immati bitalkhisin li kalamil imam Abi Syamah fi butlani salati raghaib wa mafasidiha faqad bayyana rahimahullah dzalika 'ala an-nahwil ati. Kata beliau, aku akhiri ucapan tentang bid'ahnya peringatan malam Jumat pertama di bulan Rajab ini dengan meringkas membawakan ucapan Al-Imam Abu Syamah tentang batilnya salat raghaib dan rusaknya salat raghaib. Beliau Al-Imam Abu Syamah rahimahullah ta'ala menjelaskan beberapa poin berikut. Yang pertama, mimma yadullu ala ibtida'i hadhihi shalah annal ulama alladzina hum a'lamuddin
wa a'immatul muslimin minas sahabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ghairihim mimman dawwana al-kutuba fi syari'ah ma'a syiddati hirsihim ala ta'limin nasil faraidah was sunana lam yanqul an wahidin minhum annahu dzakara hadhihi as-salah wala dawwanaha fi kitabih wala tu'rida laha fi majlisi wal ada tuhilu an takuna hadhihi sunnatan wa taghibu an haula'il a'lam. Kata beliau, poin yang pertama, di antara bukti yang membuktikan tentang batilnya atau bid'ahnya salat ini, yaitu salat raghaib, yaitu bahwasanya para ulama yang mereka adalah orang-orang yang berilmu, mereka adalah para imam di antara kaum muslimin, baik dari kalangan sahabat ataupun tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in atau ulama-ulama setelahnya, yang mereka menyusun kitab-kitab tentang syariat agama ini, ya kitab-kitab fikih. Mereka menyusun kitab-kitab tersebut, padahal mereka juga termasuk orang-orang yang semangat untuk mengajarkan kepada manusia ilmu-ilmu agama, mengajarkan yang fardu, mengajarkan yang sunnah. Ini para ulama orang-orang yang semangat mengajarkannya. Namun anehnya, tidak satupun di antara para ulama tersebut yang menukil tentang adanya salat raghaib, baik dari ucapan mereka ataupun dalam kitab-kitab mereka. Bahkan tidak disinggung sedikit pun dalam majelis-majelis mereka. Maka menurut kebiasaan mustahil ada sesuatu yang sunnah namun tidak diketahui oleh mereka. Mungkin nggak? Nggak mungkin ada sesuatu yang sunnah berpahala tapi ternyata para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama setelahnya nggak tahu tentang sunnah yang satu ini. Itu sangat-sangat mustahil. Maka Anda coba lihat, buka kitab-kitab fikih dari zaman ke zaman, yang di situ ditulis tentang bab masalah salat, baik salat fardu ataupun salat-salat sunnah, disebutkan di situ. Salat khusuf, salat gerhana, bagaimana tata caranya. Kemudian salat jenazah bagaimana. Kemudian salat taraweh bagaimana. Salat khauf, ya, dan salat-salat lain, berbagai macam jenis salat ditulis dalam kitab-kitab fikih tersebut. Tapi anehnya tidak ada satupun ulama yang menulis, membubuhkan dalam salat, dalam kitab-kitab tersebut salat raghaib. Itu tidak ada, kecuali apabila datang dari ahlil bid'ah dari zaman sekarang. Nah, itu baru muncul di situ. Ada namanya salat raghaib. Kemudian yang kedua, di antara batilnya salat raghaib adalah hadhihi shalah mukhalifatun lisyara' min wujuhin thalatha. Salat raghaib ini menyelisihi syariat dari tiga sisi. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, mukhalifatun li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la takhussu lailatal jum'ah biqiyamin min bainil layali. Kata Nabi, jangan kalian mengkhususkan salat di malam Jumat dari semua malam-malam yang ada. Artinya Nabi melarang mengkhususkan malam Jumat untuk melaksanakan salat tertentu, sedangkan malam-malam yang lain tidak. Wala takhussu yaumal jum'ah bisiyamin min bainil ayyam. Demikian juga jangan kalian, kata Nabi, mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa, sedangkan hari-hari yang lain kalian tidak berpuasa. Illa an yakuna fi saumin,
yasumuhu ahadukum, kecuali apabila kalian melakukan puasa yang memang kalian punya kebiasaan tatkala melakukan puasa tersebut. Artinya kalau misalnya puasa Daud, ya mau nggak mau hari Jumatnya sendirian, ya kan, Kamisnya nggak puasa, kemudian Jumatnya puasa, Sabtunya nggak puasa. Nah ini beda lagi. Atau puasa-puasa sunnah yang lain, seperti puasa Ayyamul Bid yang bertepatan dengan hari Jumat mungkin, atau puasa 3 hari selama 1 bulan, dan itu dilakukan ketika hari Jumat tanpa mengkhususkan hari Jumat tersebut dengan motivasi-motivasi tertentu, maka tidak mengapa. Adapun selain itu, maka dilarang oleh Nabi SAW mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa atau untuk melakukan salat malam daripada hari-hari yang lain. Fala yajuzu an tukhassal lailatul jum'ah bi salatin zaidah ala sairil layali li hadzal hadits. Nah, ini berbeda dengan salat raghaib. Salat raghaib itu memang dikerjakan ketika malam Jumat, ketika hari Jumat khusus memang. Maka ini menyelisihi hadis Nabi SAW, karena memang sifatnya bid'ah demikian. Namanya bid'ah itu pasti bertentangan dengan sunnah. Ketika bid'ah dikerjakan, pasti ada sunnah yang terangkat, pasti ada sunnah yang ditinggalkan. Ini seperti al-jam'u baina ad-diddain, menjamakkan antara 2 hal yang bertolak belakang itu mustahil. Mengerjakan sunnah sekaligus mengerjakan bid'ah itu mustahil. Pasti kena salah satunya. Ya, pasti kena salah satunya. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, bahwasanya salat raghaib itu menyelisihi syariat. Sisi yang kedua, salatu Rajab wa Sya'ban salata bid'atin qad kudziba fihima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, salat di bulan Rajab, yaitu salat raghaib, dan salat di bulan Sya'ban adalah 2 salat yang bid'ah. 2 salat tersebut itu diada-adakan alias dusta atas nama Nabi SAW, biwad'in ma laysa min hadithi, yaitu dengan membuat hadis-hadis palsu yang bukan dari Nabi SAW. Wa kudziba 'ala Allah bitaqdiri 'alaihi fi jazail a'mal, dan juga berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan menentukan sendiri pahala yang didapatkan dari amalan-amalan tersebut. Ya kan, orang yang berbuat bid'ah dia ngarang-ngarang pahala. Barang siapa yang melakukan ini, maka dia akan begini, begini, dan begini, akan diampuni dosanya sekian. Apa sih kemarin yang sholat raghaib itu? Saya tak simpan kok. Dapat apa sih kemarin? Nah ini. Oh ya, malaikat-malaikat turun. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, ya malaikati, saluni ma syi'tum. Makanya disebut raghaib, raghbah, yaitu harapan-harapan dari malaikat. Maka malaikat mengatakan, Rabbana hajatuna ilaika an taghfira li shawwam Rajab. Wahai Rabb kami, hajat kami kepadamu yaitu engkau, agar engkau mengampuni orang-orang yang melakukan puasa Rajab. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah mengatakan, qad fa'altu dzalik, aku sudah mengerjakan itu. Nah ini dusta atas nama siapa? Allah, bukan cuma Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menentukan sendiri kadar pahalanya. Malam yunazzil bihi sultanah, padahal Allah tidak pernah memberikan keterangan tentang hal tersebut. Faminal ghirah lillahi wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam ta'tilu ma kudziba fihi 'ala Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara bentuk ya ghirah
Ya, kecemburuan kita kalau ada orang yang berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Nabi SAW. Ahlu sunnah itu nggak diam saja. Ahlu sunnah itu nggak fine-fine saja, enggak. Tapi diantara bentuk kecemburuan akan adanya orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, yaitu dengan mendustakan ucapan tersebut. Ya, dijelaskan kepada umat bahwa ucapanmu ini adalah dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Jangan mengatakan, oh sudah biarkan Ustaz, kan motivasinya baik, supaya orang-orang ini semangat untuk melakukan amal-amal soleh, makanya diberi motivasi. Itu dulu alasannya orang-orang yang meletakkan hadits-hadits palsu, alasannya begitu. Niat mereka membuat hadits-hadits palsu itu adalah untuk memotivasi agar orang-orang yang ahli maksiat berhenti maksiat, agar orang-orang yang malas beribadah jadi semangat beribadah karena ngelihat keutamaannya yang luar biasa, yang besar. Maka niatnya baik, sudah jangan dibongkar malahan, nanti akhirnya orang-orang malas. Enggak, kebalik. Nanti akan dijelaskan sama beliau, justru perbuatanmu ngarang-ngarang hadis seperti itu semakin membuat mereka menjauh dari agama, semakin membuat mereka malas beribadah. Ya, maka diantara bentuk kecemburuan adalah menolak segala sesuatu yang didasari dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Wahajruhu wastikbahuhu, dan wajib untuk memboikotnya, dan wajib untuk membuatnya jelek di tengah masyarakat. Dan ini yang kita lakukan. Ya, kita menyampaikan hal ini untuk agar supaya kaum muslimin menganggap sholat raghaib adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek di dalam agama. Ya, memang itu yang sedang kita sampaikan kepada kaum muslimin. Sholat raghaib adalah perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk, asyaddal inkar, kata Imam An-Nawawi, dengan keburukan yang parah. Wa tanfirun nas anhu, dan supaya manusia kabur dari salat raghaib ini, belenek sama salat raghaib ini, benci sama salat raghaib ini. Ini yang kita sampaikan. Mungkin ada orang-orang awam biasa baper kan, menilai sesuatu dengan agama. Salat kok dibenci dulu? Mestinya yang dibenci itu apa? Maksiat, zina, minum khamr, ya kan? Itu baru dibenci. Ini orang sholat kok dibenci, beda. Itu maksiat, yang ini apa? Bid'ah di dalam agama. Wal bid'ah asyaddu minal maksiyah. Sedangkan bid'ah itu lebih jelek, lebih buruk daripada kemaksiatan. Fa innahu yalzam minal muwafaqati ala dzalika mafasidah hiya al mafsadah al ula. Karena kebid'ahan tersebut atau sholat raghaib tadi, dusta atas nama Allah dan Rasulnya, kalau dibiarkan itu akan menimbulkan kerusakan-kerusakan, ya, akan menimbulkan keburukan-keburukan berikutnya. Keburukan yang pertama, nek hadis dhaif, hadis palsu iki dijarno, dibiarkan, maka keburukan yang pertama i'timadul awam ala ma jaa fi fadliha wa takfiriha fayuhmal kathiran minhum ala amrain ahaduhuma at-tafrid fil faraid wa tsani al-inhimaku fil ma'asi. Kalau dibiarkan, maka orang-orang awam mereka akan bersandar pada keutamaan salat raghaib dan akan bersandar pada fadilah, ya, fadilah salat raghaib tadi, atau puasa di bulan Rajab tadi, yaitu apa? Minimal tadi malaikat mendoakan supaya diampuni semua dosa-dosanya yang lalu ataupun yang akan datang, bla 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 dan seterusnya. Yang ini membuat mereka akhirnya bermudah-mudahan meninggalkan yang fardu. Ya, karena ngelihat kadang gitu, bid'ah ini memiliki keutamaan yang lebay, yang fardu saja nggak punya keutamaan seperti itu. Apa ya, Anda pernah tahu itu? Lebay, nggak masuk akal pokoknya keutamaannya itu. Anda pernah baca kok itu? Ya itu tadi dari WA berantai itu.
maka akan mendapatkan ini. Saya lihat, luar biasa ini. Pahalanya luar biasa ini. Padahal yang fardu saja nggak kayak gitu. Maka orang awam ketika mendengar ada sebuah amalan yang keutamaannya seperti ini, mendapatkan ini, ini dan ini, mereka akan meremehkan yang fardu dan justru berpegang dengan yang bukan sunnah, bid'ah. Berpegang dengan yang bid'ah karena keutamaannya lebih besar. Itu wajar, pola pikirnya orang awam memang seperti itu. Jangankan berpegang dengan yang bid'ah, meninggalkan yang wajib. Berpegang dengan sunnah, meninggalkan yang wajib, itu perkara yang keliru, perkara yang salah. Kata para ulama, man ishtaghala 'anil fardi, man ishtaghala bin nafli atau bil fardi 'anil nafli fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang sibuk mengerjakan yang wajib sampai yang sunnah-sunnah ini keteteran, artinya kelewatan, fahuwa ma'dzur, maka dia dapat uzur. Wa man ishtaghala bin nafli 'anil fardi fahuwa maghrur. Tapi barang siapa yang sibuk dengan yang sunnah, nih lihat yang sunnah ini, sehingga yang wajib-wajib keteteran, fahuwa maghrur, maka dia tertipu. Keliru dia. Sibuk sholat malam, subuhnya bablas. Iya. Maka itu yang sunnah. Lah bagaimana lagi kalau itu adalah bid'ah di dalam agama? Kemudian kerusakan berikutnya, kalau dibiarkan hadis palsu ini, saya ingat hadis palsu ini jangan diamalkan. Man marra bil maqabir wa qara'a qul huwallahu ahad u'tiya minal ajri bi adadil amwat. Tahu apa itu? Barang siapa yang lewat kuburan kemudian dia membaca qul huwallahu ahad, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan jumlah jenazah yang ada di kuburan itu. Simple, qul huwallahu ahad. Dihitung piro jenazah ini? Wake. Ya, apalagi lewat ke putih sana, wake jenazah. Iya. Tuh, amalannya ringkas, qul huwallahu ahad, mendapatkan pahala sebanyak jumlah mayit yang ada di pekuburan tersebut. Nah itu biasanya bid'ah itu gitu, lebay-lebay. Apa lebay? Berlebihan. Iya. Yang padahal yang sunnah saja atau yang wajib saja enggak segitunya. Ya, yang sunnah, Nabi SAW mengatakan qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Nah, ini enggak diberikan pahala sebanyak mayit yang ada di pekuburan tersebut. Tapi yang kedua, kalau dibiarkan orang bersandar dengan hadits-hadits palsu, keutamaan hadits palsu yang lebay tadi, yang berlebihan tadi, maka mereka akan bermudah-mudahan jatuh dalam maksiat. Wa yantadiruna maji'a hadhil lailah. Mereka bermudah-mudahan jatuh dalam maksiat, melakukan maksiat. Pikirannya apa? Gampang, nanti sholat raghaib entek semua dosanya. Ya. Wa yusalluna hadhihi shalah fayarawna ma fa'aluhu mujzi'an amma tarakuhu wa mahiyan martakabuhu. Maka mereka memandang apa yang mereka kerjakan dari sholat raghaib itu bisa mencukupi sholat-sholat fardu yang mereka tinggalkan dan bisa menghapus dosa-dosa yang selama ini mereka kerjakan. Fa'ada ma dhannahu wadi'ul hadith fi salatir raghaib hamilan ala mazidi ta'at mukthiran min mazidi irtikabil ma'asi wal munkarat. Maka ini yang meletakkan hadits-hadits palsu ini, tujuannya tadi apa mereka membuat hadits-hadits palsu? Supaya memotivasi orang-orang berbuat baik dan meninggalkan maksiat. Tapi ternyata realitanya yang ada justru mereka semakin maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Justru mereka semakin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa banyak demikian? Contoh yang lain juga, misalnya di antara bid'ah apabila dibiarkan akan membuat orang bermudah-mudahan dalam hal tersebut dan meninggalkan yang sunnah, yaitu berapa banyak orang-orang yang berpegang dengan keutamaan maaf-maafan ketika Idul Fitri. Iya kan? Maaf-maafan ketika Idul Fitri. Berapa banyak orang-orang yang berbuat salah nggak mau langsung minta maaf. Ngenteni kapan? Rioyo. Iya, karena menganggap bahwa maaf-maafan ketika Idul Fitri punya keutamaan ini, punya keutamaan. Padahal bid'ah. Nggak ada kaitannya Idul Fitri dengan maaf-maafan. Mohon maaf lahir batin. Baru kenal jamaah. Alan, ya, antum siapa? Ana fulan, ya. Nalaitin, mohon maaf. Lu saya tak kait ketemu ini. Baru ketemu. Dan minta maaf pada perkara-perkara yang nggak jelas apa kesalahan yang kau perbuat sehingga kau meminta maaf. Karena bisa jadi orang meminta maaf pada perkara-perkara yang kita kalau dengar kesalahannya dia, kita nggak mau memaafkan dia. Sahih jamaah. Kenapa kau minta maaf? Gak disebutkan sama dia. Iya, misalnya naudzubillah, ana minta maaf ya. Nah, di hari yang fitri ini biasanya gitu. Saya meminta maaf atas kesalahan saya. Oh, kesalahan apa? Iya, naudzubillah, dulu saya pernah selingkuh sama istrimu. Misalnya kalau kayak gitu gimana? Dijelaskan seperti itu kesalahannya. Hatta riyoyo, alhamdulillah, nggak dijelaskan kesalahannya apa. Ya, maka yang sunnah adalah ketika seorang berbuat salah, dia langsung minta maaf kepada pelakunya atau minta dihalalkan kepada pelakunya. Tapi dengan adanya Idul Fitri itu adalah erat kaitannya dengan maaf-maafan. Idul Fitri itu begini, maka mereka akan bermudah-mudahan menunggu meminta maaf ketika Idul Fitri. Ya, dan ini tidak ada kekhususan Idul Fitri bermaaf-maafan, itu bid'ah di dalam agama. Kemudian kerusakan yang kedua, apabila dibiarkan hal tersebut, inna fi'lal bid'ah mimma yughril mubtadi'in fi idlalin nas idza ra'au rawaja ma wada'uhu wa inhimakan nasi alaihi. Perbuatan bid'ah apabila dikerjakan oleh seseorang itu membuat ahli bid'ah semakin termotivasi untuk membuat bid'ah-bid'ah yang lain. Ya, menstimulus dia untuk membuat bid'ah-bid'ah yang lain. Terlebih lagi apabila bid'ahnya itu laris manis, apabila bid'ahnya itu digandrungi sama manusia, melihat, wah, ternyata payu ya, maka pasti dia akan berkreasi lagi, bikin bid'ah-bid'ah yang lain. Fayanqulunahum min bid'atin ila bid'ah, maka itu membuat mereka beralih dari satu bid'ah ke bid'ah yang lain. Ketika tidak ada yang menjelaskan duduk perkaranya, bahwa ini bid'ah di dalam agama, ini jelek di dalam agama, ini buruk di dalam agama, maka semakin laris di tengah-tengah manusia. Ketika semakin laris di tengah-tengah manusia, maka ini yang bikin bid'ah ini semakin memunculkan bid'ah-bid'ah yang baru. Amma tarkul bid'ah fa fihi zajrun lil mubtadi'in wal wadi'ina an wad'il bid'ah. Adapun kalau bid'ah itu Anda tinggalkan, ya, bid'ah itu tidak dikerjakan oleh manusia, maka itu akan membuat ahli bid'ah yang bikin bid'ah tadi itu kecewa. Waduh, gak payu ini. Ternyata bid'ah yang dibikin sama mereka nggak laku, maka dengan sendirinya akan mati. Kemudian kerusakan yang ketiga,
Innar rajulal alim idza fa'ala hadhihi al-bid'ah kana muhiman lil 'ama annaha minas sunan fayakunu kadhiban ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bilisanil hal wa lisanul hali qad yaqumu maqama lisanil maqal wa aktsaru ma utin nas fil bid'ah bihadzal sabab. Kerusakan berikutnya, apabila ada seorang alim, ustadz atau ahli ilmu, intinya dia orang yang dijadikan panutan di dalam beragama. Apabila dia jatuh dalam kebid'ahan, maka orang-orang awam akan mengira bahwa apa yang dilakukan sama ustadz ini bagian daripada agama. Maka secara tidak langsung si ustadz tadi berdusta atas nama Nabi dengan perbuatannya. Perbuatan itu sama dengan ucapan. Makanya kalau ada orang yang heran, loh, kapan saya membolehkan maulid Nabi? Saya nggak pernah ngomong maulid Nabi itu boleh. Kalau ada ustadz yang ngomong demikian, padahal dia saben maulid teko, saben maulid ikut hadir di situ, maka sama saja dia ini mensetujui, mengatakan bahwa perbuatan itu dibolehkan di dalam agama dengan bukti apa? Perbuatannya. Dan perbuatan itu sama kedudukannya dengan ucapan dia. Ya, ini bagi seorang ustadz. Makanya kenapa yang jadi sasaran tahdzir para ulama adalah ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, ustadz, seorang ulama, itu yang jadi sasaran tahdzir ketika mereka keliru. Karena kata para ulama, al-khata' idza jaa min indil alim awid da'i asyad minal khata'il ladzi ja'a min indi ghairihim. Kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, kalau itu datangnya dari seorang ustadz, maka dampaknya lebih parah daripada kalau kesalahan ini datangnya dari orang-orang yang bukan ustadz. Li'annal khata'a minad da'iyah aw minal alim mahsubun ila syariah. Karena kesalahan yang datang dari seorang ustadz itu dianggap sama orang awam bagian daripada agama. Beda kalau kesalahannya ini dari orang-orang awam, nggak dianggap agama, nggak disandarkan kepada agama kesalahannya. Dan waqi', fakta yang ada membuktikan hal tersebut. Berapa banyak ada orang-orang yang merokok, ketika ditegur, wahai fulan, ittaqillah, inna syurbad dukhan haram. Wahai fulan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya ngerokok itu haram. Apa dalilnya dia? Cari sopo? Kiai itu ngerokok kok. Nah, ini anak malah dapat dari dia. Ini anak dikasih sama dia. Tuh lihat, kekeliruannya dianggap oleh orang awam sebagai bagian daripada agama. Beda kalau orang-orang biasa yang jatuh dalam kekeliruan, jatuh dalam kemaksiatan, maka kira-kira diikuti nggak sama orang lain? Nggak diikuti. Bawa mau zina, bawa minum khamr sampai jelungup-jelungup, gak ada yang niru. Tapi kalau ustadz yang jatuh dalam perbuatan salah, perbuatan keliru, apalagi ini orang yang terpandang, apalagi ini dianggap sama pengikutnya, sama followersnya sebagai orang yang maksum. Iya, seperti orang-orang sufi, tasawuf menganggap bahwasanya syekhnya adalah orang-orang yang maksum. Ya, karena namanya wali itu tingkatannya sudah apa? Iya, sudah tinggi. Kalau wali melakukan kekeliruan, maka ya, kau itu cuma ngelihatnya dari pandangan syariat. Ya, cuma dari pandangan syariat. Sedangkan yang kau nilai ini adalah sudah makrepat. Ya, maka nggak nyambung kata dia. Nah, ini akan menyebabkan orang-orang awam mengikuti kekeliruannya. Dan kebanyakan manusia jatuh dalam bid'ah itu dari pintu ini. Ya, kebanyakan manusia itu jatuh dalam bid'ah dari pintu ini, yaitu mengikuti orang alim yang dianggap ustadz, diikuti tanpa pernah tahu. Kemudian kerusakan yang keempat, innal alim
idza shalla hadhihi as-salata al-mubtadi'ah kana mutasabbiban ila an takdzibal 'ama 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayaquluna hadhihi sunnatan minas sunan. Kerusakan yang keempat, apabila ada orang alim yang melakukan salat raghaib ini, salat yang bid'ah ini, maka itu menjadi sebab orang-orang awam akan menganggapnya itu sebagai akan menjadi sebab orang-orang awam berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara dia, orang awam itu menganggap sholat raghaib ini adalah sunnah dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang alim ini itu secara tidak langsung mengajak orang awam untuk berdusta atas nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kerusakan yang keempat. Kemudian tadi kita sebutkan bahwa salat raghaib ini menyelisihi syariat dari 3 sisi. Nah, sudah berlalu 2 sisi, sekarang sisi yang ketiga. Inna hadhihi salata al-bid'iyyah mushtamilatun ala mukhalafatu sunan syara' fi salati li umurin. Sesungguhnya salat yang bid'ah ini, yaitu salat raghaib, di dalamnya terkandung berbagai macam pelanggaran-pelanggaran di dalam syariat salat. Seperti misalnya al-amrul awal mukhalafatun li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah bisababi adadis sajadat wa adadi tasbihat wa adadi qiraati suratil qadar wal ikhlas fi kulli raq'ah. Menyelisihi salat dalam masalah jumlah sujudnya. Ya, jumlah sujudnya banyak, kemarin kita sebutkan. Habis sujud, kemudian duduk, sujud lagi, ya, kemudian salam, sujud lagi di luar salat. Kemudian jumlah tasbih, ya, jumlah ucapan subhanallah 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 yang kemarin kita sebutkan berapa kali itu? 70 apa 700 itu. Ya. Kemudian juga membaca 2 surat Al-Ikhlas dan surah Al-Qadar di setiap rakaatnya. Itu juga menyelisihi sunnah di dalam salat. Al-amru tsani, yang kedua, mukhalafatun li sunnati khusyu'il qalb wa khudu'ihi wa hudurihi fi shalah wa tafrighihi lillahi wal wuqufi ala ma'anil Qur'an. Salat raghaib itu menyelisihi sunnah, menyelisihi syariat salat dalam masalah khusyuknya hati. Ya, dalam masalah konsennya hati hanya kepada Allah ketika sholat dan meresapi makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran yang dibaca. Kenapa kok demikian? Karena orang yang sholat raghaib nggak bisa konsen dalam sholat, nggak bisa meresapi ayat-ayat Al-Quran yang dia baca ketika sholat, nggak bisa meresapi zikir-zikir yang dibaca ketika sholat. Karena apa? Karena lapar mereka. Sahih jemaah, mereka baru buka puasa langsung melaksanakan salat raghaib. Nah, ini sing di kepalanya ini mikirnya apa? Badokan, iya benar. Sing dipikirkan makanan manusiawi. Ya. Yang ketiga, mukhalifatun li sunnatin nawafil fil buyut. Lianna fi'laha fil buyut aula min fi'liha fil masajid. Wa fi'luha 'alal infirad illa salatut tarawih fi Ramadan. Salat raghaib ini itu terkadang dikerjakan secara berjamaah. Maka ini menyelisihi salat sunnah. Sunnahnya salat nawafil, nafilah, itu dikerjakan di mana? Sendiri di rumah. Ya, kecuali salat tarawih di bulan Ramadan. Itu salat sunnah yang justru lebih dianjurkan untuk disolatkan di masjid secara berjamaah. Akan tetapi salat-salat yang lain itu lebih ditekankan untuk dikerjakan sendirian di dalam rumah. Tapi salat raghaib justru lebih ditekankan secara berjamaah.
di masjid-masjid. Itu bid'ah. Al-amrul rabi', inna min kamali hadhihi salatil bid'iyah inda wadi'iha siyamu yaumil khamis dzalikal yaum fayalzam bidzalika ta'tilu sunnatain, sunnatul iftar wa sunnatu tafrighil qalb min alamil ju' wal atash. Tapi di antara yang menyempurnakan salat raghaib ini yaitu tadi harus puasa dulu di hari Kamisnya. Dia harus puasa dulu di hari Kamisnya. Maka ketika dia melaksanakan hal tersebut, puasa kemudian salat raghaib, maka ada dua sunnah yang ditinggalkan sama dia. Ada dua sunnah yang ditinggalkan sama. Yang pertama adalah sunnatul iftar, yaitu sunnah berbuka puasa dengan baik, sunnah berbuka puasa dengan enak. Allah mengatakan saja ketika bulan Ramadan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian. Tuh. Disuruh apa ya? Dikongkon apa ya? Iya, cuman beda. Kulu washrabu, makan dan minum yang enak, yang lahap. Nah, makan dan minum yang lahap. Ini bagi orang yang mengerjakan salat raghaib nggak bisa. Kait ngombe sudah melaksanakan salat raghaib tadi, maka dia kehilangan sunnah iftar. Kemudian yang kedua yaitu sunnah khusyuknya hati ketika melaksanakan salat, karena dia salat dalam keadaan al-ju', salat dalam keadaan lapar. Ini sama seperti poin yang sebelumnya. Kemudian al-amrul khamis, yang kelima, inna sajdatai hadhihi shalah ba'dal faragh minha sajdatani la sababa lahuma. Ada dua sujud yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan salat raghaib di luar salat. Jadi setelah salam mereka kemudian sujud. Nah, sujud-sujud yang mereka lakukan di luar salat itu sujud yang bid'ah juga. Kenapa? Sujud tanpa sebab. Ya, sujud tanpa sebab. Bukan dalam rangkaian sholat, bukan pula sujud-sujud yang memang disyariatkan untuk sujud. Seperti bersyukur mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau sujud-sujud yang lain, enggak. Tapi sujud-sujud yang dilakukan tanpa ada sebab. Ini juga perkara yang bid'ah di dalam agama. Wa kullu ma taqaddama minal adillah wa aqwalil a'immah wa aujuhil butlan wa aqsamil mafasid yubayyinu lil aqili anna salatar raghaib bid'atun munkaratun qabihatun muhdatsatun fil Islam. Semua yang sudah dijelaskan dari dalil-dalil, kemudian ucapan para ulama, kemudian sisi-sisi batilnya salat raghaib ini, dan juga kerusakan-kerusakan yang timbul dari salat raghaib ini, telah menjelaskan semua itu kepada kita. Bagi orang yang berakal bahwa salat raghaib ini adalah bid'ah yang mungkar, yang jelek, muhdatsatun fil Islam, yang dikarang-karang di dalam agama Islam ini, maka wajib untuk ditinggalkan. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya di sini beliau membahas tentang bid'atul ihtifal bilailatil Isra wal Mi'raj, yaitu bid'ahnya peringatan malam al-Isra wal Mi'raj. Tapi saya cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.